Saya Napoleon Fakdawen. Kita ketemu dalam episode podcast kali ini melalui Kaki Tanah Papua bekerjasama dengan UNICEF. Pendengar, hari ini saya ada di Puskesmas Sanggeng dan di samping saya seorang perempuan Arfak yang jujur kita harus memberikan apresiasi. Dan beliau salah satu perempuan Arfak yang tanggal 13 Januari ya, 31 Januari dipercayakan sebagai Kepala Puskesmas Sanggeng. Sebuah jabatan yang luar biasa, yang jujur kita harus memberikan apresiasi yang sungguh. Hadir bersama-sama kita hari ini ada Ibu Yunike Inyomusi, SST, Sarjana Sains Terapan. Sains Terapan. Baik, kita akan diskusi kali ini. Nah, Kakak, saya panggil yang lebih akrab, saya panggil apa ini? Kakak boleh. Kakak Yunike. Yunike. Iya. Kakak Yunike. Kakak Nike juga boleh. Kakak Nike, oke. Ya. Kakak Nike. Kalau kita lihat dalam 2-3 tahun terakhir ini, pandemi COVID ini bukan masalah di Manokwari, tapi masalah dunia, nasional, dan juga banyak menelan korban. Siap. Dan hari ini semua negara termasuk juga di Puskesmas Sanggeng melakukan kampanye aksi-aksi untuk mencegah penularan COVID. Nah, salah satunya tadi Ibu kasih saya pakai Antis. iya. Terus kemudian pakai masker dan sebagainya. Kakak Nike, saya mau tanya ini. Siap. Apa yang menjadi semangat motivasi ketika tanggal 30 itu menjadi Kepala Puskesmas di Sanggeng? Kira-kira, loh ini kan perempuan, dan kalau saya tidak salah ini pertama kali ya perempuan Arfak. Siap. Yang sebelumnya itu belum ada perempuan, dan ini perempuan Arfak yang dipercayakan. Siap. Nah, kira-kira menurut kakak bagaimana? Apa yang kakak ingin mau sampaikan terkait dengan jabatan yang diberikan, amanah ini? Menurut kakak bagaimana perempuan Arfak dipercayakan sebagai Kepala Puskesmas? Iya, Pak C, terima kasih untuk Bapak yang sudah datang mewawancarai saya di sini. Saya sebagai perempuan Arfak bersyukur karena saya tidak ketinggalan dengan perempuan-perempuan yang lain, dan kami perempuan Arfak juga sudah bisa maju. Dan saat itu waktu pelantikan saya bersyukur kepada pemerintah daerah dan kabupaten provinsi yang ada bahwa kami laki-laki Arfak itu banyak sudah maju. Dan kami perempuan Arfak sementara kami sudah mulai diperhatikan untuk maju ke depan lagi. Bu Kapus, ini kan partisipasi orang terhadap vaksinasi ini kan masih berkurang, masih kurang. Iya. Padahal kita tahu penting bahwa vaksin ini sangat penting. Kita terus usah takut. Saya juga sudah vaksin 2 kali. Siap. Kita ini terbiasa untuk dengar berita-berita hoax. Ibu Kepala Puskesmas sampaikan kepada semua perempuan yang ada di Manokwari, khususnya juga bertemu saudara perempuan apa. Kira-kira pesan apa yang mau disampaikan supaya jangan takut vaksin. Iya. Nah, saya kemarin di sana ada perempuan Arfak banyak yang juga vaksin. Jadi mari kita datang semua untuk bisa sama-sama ikuti vaksin. Untuk perempuan Arfak, Setana Manokwari, jangan takut vaksin. Saya perempuan Arfak yang sudah vaksin sudah 3 kali. Oh. Bukan 2 lagi ya Bapak. Ya, sudah sampai 3 kali. Makanya kemarin sampai ke luar negeri saya bisa berangkat. Sampai di Turki sana dan balik karena sudah vaksin lengkap. Jadi tidak ada masalah dengan vaksin. Vaksin itu sehat. Bahasanya vaksin saja. Kalau menurut saya, kenapa tidak pakai imunisasi? Ya, rubah vaksin ke imunisasi lebih baik. Ya, karena kalau orang bilang kebanyakan masyarakat itu vaksin kan berarti kita binatang kan, jadi kamu vaksin kita. Itu bukan sapi, tapi tidak seperti itu. Vaksin itu penting untuk kami semua, apalagi kami perempuan-perempuan, biar selalu kuat di dalam daya tahan tubuh. Apalagi kami perempuan ini banyak pekerjaan. Jadi jangan takut vaksin, semangat untuk vaksin. Saya sendiri Yunike Inyomusi sudah vaksin 3 kali. Iya, seperti itu. Terima kasih. Saya dengar
Kakak Dike ini juga terlibat di beberapa kegiatan organisasi-organisasi, dan kalau saya baca di media itu hampir ada terlibat dengan kegiatan-kegiatan di dalam kota ya. Siap. Organisasi itu yang sekarang terlibat itu apa saja? Organisasi yang pertama kali saya terlibat itu dari Pramuka. Oh, Pramuka pertama. Pramuka dari Kuarcap dulu, Kuarcap Manokwari itu sejak tahun 2008 itu sudah bergabung di Pramuka. Wih, lama sekali. Nah, sudah sampai hari ini masih tetap di Pramuka dan sudah ditarik sampai di Kuarda. Oh, di Kuarda di Kuarcap Nasional, di Kuartir Cabang Daerah. Jadi sekarang sudah bergabung di provinsi. Bapak ya, Kepala Kota itu kami punya Kuarda Papua Barat. Ya. Sementara ada di Pramuka. Setelah itu ada lagi pelantikan di PKK Kabupaten Manokwari. Ya. Setelah itu ada lagi di organisasi PWKI, Persatuan Wanita Kristen Seluruh Indonesia. Setelah itu ada lagi kemarin waktu lalu itu pelantikan di KNPI Provinsi. Oh, di KNPI Provinsi ya, ada. Luar biasa. Jadi, nanti kalau ada kegiatan-kegiatan dari semua itu ya saya terjerumus juga untuk ke. Iya. Pendengar, Kakak Nike Nyomusi, salah satu perempuan Arfak yang jujur kita harus memberikan apresiasi karena prestasi yang diberikan baginya itu mulai meningkat, menanjak, dan partisipasi dalam berbagai kegiatan organisasi. Iya. Itu juga begitu sangat banyak. Kakak Nike, saya mau tanya ini. Ketika bicara tentang perempuan Arfak, nah kita lihat masih banyak saudara-saudara kita yang ada di daerah pinggiran kampung-kampung. Iya. Nah, terkait dengan pandemi ini dan prokes yang dianjurkan oleh pemerintah, apakah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh IPA, Ikatan Perempuan Arfak, terhadap program-program pemerintah di era pandemi ini? Kira-kira ada yang sudah IPA sudah lakukan atau bagaimana? Sudah ada. Seperti ya? Kemarin sudah ada undangan untuk harus turun lapangan sama-sama dengan aksi di lapangan. Iya, untuk pembagian bunga sama pembagian masker. Cuma karena kesibukan di kantor, saya mau ke sana sudah terlambat. Siap. Jadi pembagian masker dan lain-lain sudah berjalan dengan pemberian bunga. Dan memang kami perempuan Arfak sebelum corona atau COVID ini kami sudah punya banyak program untuk jalan turun ke desa-desa, ke kampung. Tetapi ketika COVID datang, akhirnya kami kan tidak ada pertemuan-pertemuan lagi. Jadi memang untuk kedepannya setelah COVID sudah mulai nanti berakhir, kami sudah boleh balik untuk berkumpul kembali Ikatan Perempuan Arfak ini. Saya harap kita berharap semua bahwa sesudah COVID berakhir ini, maka aktivitas semua akan lancar dan Ikatan Perempuan Arfak bersama Kakak Dike dan Ibu Sarce sudah bisa jalan untuk kegiatan-kegiatan lain bagi anak-anak kita. Nah, ini saya lihat jabatan seorang perempuan yang ada di sini, stafnya kurang lebih berapa banyak di? Hampir 90-an. 90-an ya. Kebanyakan kami di sini perempuan. Sudah. Jadi di dalam staf Puskesmas Sanggeng ini kebanyakan perempuan, tetapi kami bisa bekerja. Amin. Iya. Tapi bagi saya sebenarnya dari tantangan yang tadi disampaikan, semua perempuan, artinya partisipasi gender ya, perempuan itu sangat terbukti bahwa bukan saja kekuatan laki-laki saja, bahwa ada kekuatan perempuan yang tidak bisa dijadikan nomor 2. Nah, itu dibuktikan dengan kepala puskesmasnya, Puskesmas Sanggeng, seorang perempuan, dan stafnya juga banyak yang perempuan. Jadi mungkin laki-laki kami bisa hitung. Iya. Harusnya jadi malu. Perempuan yang seperti itu. Ibu Nike, ini kan kalau kita bicara tentang pendidikan, tentang kesehatan yang ada di sini. Puskesmas. Tadi kita lihat di peta itu pelayanan puskesmas ini sampai di mana saja lokasinya? Lokasi kami sangat besar, Bapak. Oh, besar ya? Dibandingkan dengan puskesmas yang lain. Jadi ini salah satu puskesmas yang pelayanannya lebih besar. Iya. Satu kota Manokwari nih, Bapak. Oh, begitu. Jadi ada Amban. Amban
kami punya wilayah kerja ini Padarni, ada 4 kelurahan. Nah, kelurahan, 4 kelurahan ini Padarni, Manokwari Barat, Manokwari Timur, sama ini di Manokwari Barat ini Sanggeng ini sudah. Jadi batas-batas kami bekerja ini, batas wilayah kerja, mulai dari gereja Edem Koawi, ada jembatan itu pelayaran, itu masuk ke Puskesmas Sanggeng, wilayah kami. Dari Sarina, dari Kodim ini, Kodim masih masuk ke wilayah kami, terus Mangguapi, gereja yang naik mulai ke Amban, itu masuk wilayah kami. Pertamina Bosi, juga masuk ke situ. Itu masuk wilayah kami. Jadi angkatan laut itu semua masuk ke kami, rumah sakit ke kami. Terakhir ini turun-turun Polda Lama, ada batas itu, iya itu juga wilayah. Jadi wilayah kerja kami ini sangat luas ini Bapak. Pak Kapus, ini saya mau tanya ini. Ibu Kapus. Bapak ingat Bapak Kapus, Ibu Kapus. Itu membuktikan bahwa saya ini selama ini terstigma dengan pemimpin itu harus laki-laki. Padahal saya sedang berhadapan dengan seorang perempuan. Amin. Jadi terima kasih bahwa saya diingatkan bahwa sudah saatnya perempuan ambil posisi-posisi penting. Jadi bukan Bapak tapi Ibu Kapus. Nah, Ibu, bicara tentang pandemi COVID dan sebagainya, ada tidak kasus yang ditangani di Puskesmas di sini? Oh ya, kami di Puskesmas kami menangani kasus seperti yang untuk pasien-pasien COVID yang sudah positif kami tangani di Puskesmas. Data terakhir? Kira-kira sekitar? Ini sampai hari ini, saya tadi sebelum buka, hampir sekitar 100 lebih. 100 lebih. Tapi itu yang sudah isoman, tidak terlalu sampai di rumah saja. Artinya? Dan kami punya perawat dan tenaga medis yang mengantar obat. Iya, jadi mereka konsul, datang periksa, kalau positif langsung kami sudah dengan mereka sama-sama konsul untuk nanti obat kami yang petugas yang antar ke rumah. Tapi ada yang datang ambil sendiri. Kalau dibandingkan dengan sebelumnya, kasusnya tidak begitu tinggi dibandingkan dengan yang sekarang sudah mulai berkurang. Sudah mulai berkurang untuk COVID yang ada di Puskesmas Sanggeng. Makanya untuk vaksin ini kami sementara belum membuka di sini karena pasien atau orang-orang yang datang mau vaksin sudah berkurang. Takutnya kalau kami buka vaksin rusak. Jadi kami bergabung dengan dinas, kalau di mana ada umum kami siap, kami punya tim siap turun. Siap, tim turun terlibat. Seperti besok ini nanti tim kami bergabung dengan dinas di SD, di anak-anak sekolah. Ini menarik. Di SD. Karena sekarang ini ada program vaksinasi yang dilakukan anak umur 6 sampai 11 tahun. Nah, sejauh ini Ibu Kapus melihat partisipasi orang tua untuk membawa anak-anak untuk divaksin, anak usia 6 sampai 11 tahun. Itu Ibu lihat bagaimana? Iya, sangat partisipasi orang tua di sekolah itu sangat bagus. Orang tua datang membawa anak-anak, termasuk saya sendiri. Anak saya juga sudah divaksin yang kedua kali semua. Saya juga anak juga divaksin. Saya pikir vaksin itu halal dan vaksin itu penting. Untuk mencegah dan memberikan imun bagi tubuh kita. Bu Kapus, ini ada hal yang menurut saya menarik ketika kita bicara tentang perempuan ARFAK, Ikatan Perempuan ARFAK. Sejauh ini orang melihat sebelah mata, menganggap bahwa perempuan ARFAK, Ikatan Perempuan ARFAK itu belum bisa tampil maju ke depan, belum bisa melakukan ini. Tapi apa yang hari ini saya dengan teman-teman lihat bahwa cara berpikir itu mulai tergeser dengan hadirnya beberapa perempuan ARFAK yang mulai muncul. Salah satunya Ibu Yunike Indomusi. Nah, apa yang kemudian dilihat ke depan sebagai perempuan ARFAK? Nah, melihat pembangunan di Papua Barat dan partisipasi perempuan dari perspektif gender Nah, macam tadi saya bilang kapus, padahal bukan Papa Kapus, Ibu Kapus. Nah,
untuk melihat peluang ke depan, Ikatan Perempuan Arfak merencanakan apa terkait untuk perempuan supaya bisa maju ke depan? Nah, salah satunya ibu di bidang kesehatan atau di bidang yang lain. Iya. Kalau di bidang kesehatan, ya kami bersyukur masyarakat kami ini walaupun kita bilang mereka ketinggalan, tapi kalau berbicara tentang kesehatan mereka sudah dengar. Iya. Salah satu contoh kalau mereka datang berobat di puskesmas, kami tidak membeda-bedakan. Jadi begitu datang, pas masuk di pintu pagar, ayo yang makan pinang buang di luar. Yang merokok buang di luar, pakai masker, baru masuk ke halaman puskesmas. Karena datang ke sini tuh untuk berobat, bukan datang makan pinang merokok di sini ya. Jadi kami punya masyarakat khusus yang orang Arfak dan yang bukan orang Arfak, dan semua sudah bisa mengerti tentang bagaimana datang berobat di puskesmas atau di yang lain. Tapi untuk puskesmas Sanggeng seperti itu yang dijalankan sekarang. Jadi itu wajib ya? Wajib. Tidak bisa jadi kalau tidak pakai masker, tidak boleh masker. Tidak, iya. Jadi satpam tidak boleh merokok, iya, tidak boleh makan pinang. Iya, sudah promosi kesehatan kami juga sudah selalu di depan pintu. Pantasan tadi saya masuk Ibu. Iya. Dulunya tuh ya, sebelum Ibu tuh pada puntung-puntung rokok, ada iya. apa? Ludah pinang, iya. Sekarang macamnya bersih semua. Iya. Luar biasa, ini satu hal yang jujur kita harus berikan apresiasi. Iya. Pemirsa, kita jujur harus memberikan apresiasi apa yang dilakukan oleh Ibu Kepala Puskesmas di sini yang menerapkan selain prokes tapi juga lingkungan yang bersih dan sehat. Iya. Salah satu yang disampaikan bahwa mereka yang ingin mendapat pelayanan kesehatan di Puskesmas Sanggeng, hukumnya wajib tidak boleh merokok, tidak boleh makan pinang, wajib pakai masker, wajib pakai masker sebelum masuk dan juga pakaian sanitizer. Pakaian sanitizer, ya. Nah, ini salah satu hal prokes yang jujur kita harus berikan dan kita memberikan apresiasi betapa pentingnya menjaga prokes untuk mencegah COVID-19 di Manokwari. Siap. Bu, saya lihat Bu ada beberapa hal yang menurut saya penting ketika ada di di puskesmas yang melayani tempat yang begitu sangat luas. Ya. Nah, ada kendala tidak sendiri? Kalau Ibu sendiri sebagai kepala puskesmas, apa kendala-kendala yang dilihat ketika melakukan pelayanan bagi masyarakat di wilayah pelayanan Sanggeng yang besar ini? Iya, kendalanya memang agak banyak. Tetapi bagaimana kami para petugas berusaha untuk bisa mendatangi ke jadi kami sebelum pergi ke RT RW kami harus buat lintas sektor dulu. Oh ya, lintas sektor ya? Iya, kami harus undang lintas sektor, kami rapat untuk sementara ini mungkin minggu besok kami sudah harus mengundang lintas sektor. Nah, kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa mereka. Ya. Jadi harus ada lintas sektor, harus ada dari RT RW dan semua harus kami rapat dulu supaya ketika layanan kami mau turun ke masyarakat itu diterima dengan baik. Ya, contoh hal yang kami pertama sekarang mau buat itu dari kesehatan lingkungan sudah harus mau turun ke Lurah Padarni. Jadi khusus untuk Padarni itu ini kegiatan apa? Ini kegiatan nanti untuk masalah kesehatan lingkungan ini. Oh, kesehatan Kesling. Kesling, iya. Jadi Kesling kami nanti sebelum sudah menyurat ke Padarni, Lurah Padarni untuk bagaimana kami mau turun lapangan itu untuk melihat masalah umum seperti MCK, warung-warung yang ada di situ, terus masalah rumah sehat, untuk melihat air, bagaimana kesehatan lingkungan di tempat-tempat itu. Karena kebanyakan warung-warung yang ada di Manokwari ini kami belum tahu apakah sudah ada surat izin membuka warung ke kesehatan atau belum. Karena kami harus melihat, iya. Kami harus melihat bagaimana warung ini dapurnya itu bagaimana, bersih tidak, air yang digunakan apa, dicuci piring itu pakai air apa, jangan sampai air sabun itu yang diulang-ulang. Ya, ini kejadian diare nanti agak naik karena seperti itu. Masyarakat suka mau makan di warung, tetapi warung itu bersih tidak. Nah, dari situ yang saat ini kami harus
bagaimana banyak pekerjaan, tantangan banyak Bapak. Untuk turun lapangan ini harus semua bekerja, tidak bisa kami sendiri dari kesehatan, tapi lintas sektor ini kami semua harus sama-sama bekerja. Saya mau sedikit klarifikasi, Ibu coba tolong klarifikasi. Ada data informasi yang beberapa waktu lalu mengatakan bahwa ada 21 anak ya, 21 anak yang masuk dalam kategori kurang gizi. Oh di iya. sini. Saya media begitu sangat blow up dan mengatakan, tapi mungkin Ibu bisa jelaskan sebenarnya itu bukan gizi buruk atau Iya, tapi itu sebenarnya kasus apa supaya biar pendengar juga bisa tahu bahwa kasus yang terjadi itu bukan kasus gizi buruk. Itu melepas dari kepala puskesmas di sini ya, melepas dari kepala puskesmas Sanggeng itu kegiatan PKK Kabupaten Manokwari ya. Dari kegiatan ini kami dengan organisasi PKK Kabupaten Manokwari bersama Ibu Ketua waktu itu kami turun di pelayanan di Pulau Lemon. Ya, di situ. Iya, itu wilayahnya Pulau Lemon itu wilayahnya Puskesmas Mansinam. Iya, jadi di situ kami turun, kami mau jadikan dari Pokja 4 itu tentang kesehatan. Jadi kami turun di Pulau Lemon, di situ dibilang stunting itu. Jadi memang berita itu tidak benar. Tidak ada stunting di situ. Di situ karena KMS itu kan setiap kartu menuju sehat itu memang harus setiap bulan anak itu harus datang untuk timbang. Setiap bulan Sampai di 5 tahun. Sampai 5 tahun. Ya. Jadi setiap bulan itu tidak boleh putus untuk penimbangan itu. Jadi kami harapkan ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak-anak harus rajin timbang setiap bulan. Supaya KMS itu grafik itu kami bisa lihat dari situ. Jadi bukan berarti di tempat itu tidak ada yang stunting, cuma karena putus. Dia putus untuk setiap bulan itu. Iya, jadi bulan ini datang, nanti 2 bulan kemudian tidak datang, bulan berikut datang. Akhirnya KMS itu kartu menuju sehat itu, grafiknya dia tidak ikuti itu, jadi dia putus, nanti salah lagi. Ya, itu yang membuat itu mungkin masih ada kekurangan dari kami ibu-ibu dan bapak-bapak untuk harus mengerti tentang KMS itu, supaya dari gizi, dari imunisasinya, apakah anak ini sudah betul-betul dalam 9 bulan sudah imunisasi atau belum, atau pemberian vitamin A di 1 tahun 2 kali itu sudah dikasih belum. Jadi bukan dari kami tetap bekerja, tetapi bagaimana masyarakat itu yang membantu kami di dalam membawa anak-anak ini datang untuk ke posyandu gitu. Pemirsa, apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala Puskesmas Sanggeng sekaligus klarifikasi bahwa tidak ada kasus stunting yang kemudian selama ini bahwa ada 21 kasus. Tidak. Bahwa kartu KMS, kartu menuju sehat itu orang tua atau ibu yang mengantar anaknya itu putus-putus. Jadi bulan ini masuk, mantan anaknya 2 bulan nggak masuk, berikutnya masuk. Akhirnya dia berdampak terhadap grafik. Sehingga terbaca bahwa seolah-olah di sini ada stunting, padahal tidak rajinnya orang tua untuk membawa anak-anaknya. Nah, Kakak Yunike, jujur saya sebagai anak Papua memberikan apresiasi terhadap seorang perempuan Papua, khususnya Ikatan Perempuan Arfak yang punya prestasi bagus, dan kami berharap dia akan terus naik terus. Amin. Dia akan naik, dan ini dilihat dari bagaimana membangun kerja, membangun relasi, membangun kemitraan yang bagus. Nah, terakhir ini Ibu, nanti bisa sampaikan kepada pendengar apa pesan, harapan yang ingin disampaikan untuk saudara-saudara kita, perempuan Arfak, terus masyarakat, khususnya yang ada di Kota Manokwari, terkait dengan prokes dan sebagainya. Ada yang mau disampaikan, silakan disampaikan untuk kita semua. Oke. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya Yunike Inyomusi, Kepala Puskesmas Sanggeng. Ya, saya dari perempuan asli, perempuan Arfak Perdana. Saya bersyukur dan berterima kasih juga kepada pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah provinsi yang sudah menetapkan saya di sini
untuk menjaga atau memelihara pekerjaan di sini sebagai Kepala Puskesmas Sanggen. Yang saya mau inginkan sampaikan untuk semua warga masyarakat yang ada di Kota Manokwari, sama-sama kita menjaga prokes ini. Dengan COVID yang begitu melanda seluruh dunia, bukan Kota Manokwari saja. Kebanyakan orang bilang, itu kamu orang kesehatan cuma bikin-bikin saja supaya kamu dapat uang banyak. Tidak, kami tidak seperti itu. Kami menyayangi semua orang. Siapapun dia, kami tidak membeda-bedakan, tetapi prokes itu harus jalan. Seperti cuci tangan bersih, pakai masker, datang ke tempat-tempat layanan yang banyak orang harus yang sehat. Seperti itu. Supaya dengan adanya COVID ini, dia tidak menambah lagi, tidak bisa berkembang lagi. Mungkin dia sampai di sini saja di tahun ini. Kami putuskan supaya selesai sudah. Supaya besok-besok ke depan kami bisa dengan kegiatan yang lain lagi seperti itu, Bapak. Iya, terima kasih Bu Yunike Ingamusi, Kepala Puskesmas Sanggen, atas kesempatan dan waktu untuk kita diskusi, dan harapan kami jabatan yang mulia ini diemban dengan baik untuk melayani masyarakat yang ada di Kota Manokwari. Dan kita berdoa supaya Ibu ke depan bisa mendapat jabatan-jabatan penting yang bisa mengayomi, menginspirasi perempuan-perempuan Papua, khususnya perempuan Arfak. Perempuan Arfak juga bisa. Perempuan Arfak bisa. Pendengar, terima kasih. Episode kali ini kita sudah ada di penghujung acara, dan tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Kepala Puskesmas Sanggen sudah berakhir, dan kita akan sambung pada episode, dan kita akan ketemu dalam episode yang akan datang bersama Kaki Tanah Papua. Sajagako Ko Jaga Saya.